Hai guys, selamat datang di video blog perjalanan touring gue yang sangat lama proses editnya, namun hasilnya sangat sederhana. Nah, perjalanan ini gue start di tanggal 5 Maret 2021 selama kurang lebih 10 hari. Pastinya PP TikTok dong, motoran sampai balik lagi pulang ke garasi rumah. Dan punya dua destinasi, yaitu Explore Bromo dan Bali 360 derajat. Tapi kalau digabung jadi satu sih bakal panjang banget, jadi gue bagi jadi dua part ya. Misi perjalanan ini sangat simpel, gue sebagai pecinta perjalanan dua roda mau banget explore destinasi di Indonesia, mendokumentasikannya dan mengulas jadi konten menarik sehingga menaikkan birahi lah cinta penikmat kontenku terhadap pariwisata di Indonesia. Dan seterusnya gue pengen banget tetap bisa explore setiap ujungnya Indonesia, doain terus ya. Karena tantangannya cukup sulit buat gue adalah cuma satu, yaitu izin orang tua, bukan yang lain. Nah, banyak banget DM masuk ngasih pertanyaan, kakak kan cewek, belum nikah, kok bisa orang tua kakak kasih izin jalan jauh? Temen-temennya cowok semua lagi. Nah, gue bingung jawab simpelnya gimana. Intinya gue bangun kepercayaan ortu itu nggak mudah dan nggak sebentar. Prosesnya panjang banget, sesimpel jatuh dari motor mereka nggak boleh tahu, pulang motoran gue harus kasih muka happy dan nggak capek sama sekali. Dari kegiatan motoran ini aku tunjukin kalau nggak mengganggu ibadah. Itu baru sedikit contoh loh ya. Sebelum izin perjalanan kali ini turun dari orang tua, gue melakukan aktivitas touring sama sekali nggak boleh. Jadi kalau kalian sempat lihat konten gue touring nginep semalam atau 2 malam, ya udah itu bisa dipastikan gue kabur dari rumah. Hehe, jangan dicontoh ya. Jadi pada intinya gue menjelaskan ke orang tua apa sih misi gue dalam perjalanan ini. Perjalanan ini bukan semata-mata hanya ingin refreshing dan foya-foya semata, tapi apa yang akan aku bawa dan hasilkan adalah hasil di area pekerjaanku. Disitulah mereka nyerah dan akhirnya melepaskan izin ke gue. Nah, touring kali ini gue bersama teman-teman Void alias versi konten Indonesia sebanyak 18 motor. Oh iya, banyak juga yang tanya kenapa gue pakai KTM 390 Adventure, gak pakai versi 6,5-nya. Gue pakai KTM 390 Adventure karena perjalanan touring kali ini melewati rute-rute off-road. Memang rata-rata motor yang kita gunakan adalah dual purpose, adventure dan touring. Nah, untuk nuber macam gue pikir lebih baik gue pilih motor yang lebih ringan demi kenyamanan bersama daripada merepotkan teman lain kan. Hehe. Jadi ku pilihlah KTM 390 Adventure sebagai teman perjalanan touring ini. Nah, gue bersama teman-teman Void bertolak sore hari dari Mangkabayan, Bekasi dan akan bermalam di Tegal. Semuanya sudah well prepared dan sangat bersuka cita. Berikut ini keseruannya. Mangkabayan ke Malang, jadi tinggal beberapa motor lagi yang belum kumpul. Alhamdulillah hujan sudah reda, berarti kita tinggal jalan. Kita lihat-lihat motornya dari paling kiri ya. Kebanyakan Versys 2.5 ya, VX. Nah ini X-Max-nya pilot, drone pilot ya, mantap. Nanti dia dokumentasi. Nah ini K51 2020, VX, ini KTM. VX, ini VRF ya. Ini VX, mantap. Masih ada yang belum ngumpul. Jadi ini belum semuanya. Nah, kita pun bertolak dari Mangkabayan setelah Isya dan hujan deras dong. Inilah namanya perjalanan touring, pasti punya cerita. Kebetulan cerita kita udah mulai dari awal perjalanan nih. Sepanjang jalan Bekasi kita full kehujanan sampai akhirnya ada satu teman yang lepas rantai. Jadi kita memutuskan untuk cari bengkel dan sisanya meneduh di masjid pinggir jalan. Sumpah hujannya tuh yang kayak deras banget sampai banyak titik banjir di sepanjang jalan Bekasi. Sepatu gue yang sebenarnya waterproof malah jadi kemasukan air juga dari atas sepatu saking tingginya cipratan banjir dari kendaraan sebelah. Nah, mana sekitar jam 7 malam itu tuh lagi macet-macet Bekasi kan, jadi kita sempat beradu dengan kemacetan juga. Nah, kita singgah di Karawang deh untuk makan malam. Oke, kita lanjutin lagi perjalanan setelah perut kenyang terisi. Hujan udah berhenti nih, tapi gue tetap pakai jas hujan karena rasanya ekstra hangat di jalan. Lumayan mencegah masuk angin. Nah, tiba di Cirebon, kita disambut Void Cirebon di CC Cafe. Oh ya, by the way, banyak juga yang nanyain helm gue kan nggak berat aksesorisnya kayak kamera sama pektok. Enggak dong, karena helm ini udah karbon dan GoPro juga nggak terlalu seberat itu. Jadi ya enteng aja. Karbon ini enggak yang ini kan Vortex dan dikasih ginian nih bantalan. Jadi bantalannya ditaruh di bawah helm supaya enteng, nambah-nambah enteng deh. Nih begini, wah sedap, ringan banget. Nah, kita nggak lama-lama di Cece karena mengingat malam udah berangsur pagi, sedangkan Cece ke Garuda Hostel Tegal makan waktu tempuh 1,5 jam. Setibanya di hostel, semua langsung berbagi kamar dan gue sekamar dengan anaknya Pak Sutrisno, namanya Evita. Kebetulan dia adalah junior gue di SMA, dunia sempit ya. Nah, ini adalah suasana paginya, kita langsung prepare berangkat, kita nyarap dulu di hostel, gue makan Indomie. Nah, pukul 9:30 kami melanjutkan perjalanan dari Tegal di sini dan berencana mampir ke Surakarta untuk makan siang. Dan sesuai jadwal semula, hari ini kita bantai perjalanan sampai Bromo dan bermalam di sana.
Betul, gue mau review sedikit inner windbreak yang gue pakai ini. Ini dari Restomax dan biasa gue pakai malam hari buat nendang angin supaya nggak masuk ke perut. Nah kalau siang hari inner ini nggak perlu gue pakai, jadi cukup jaket touring aja deh kalau siang-siang. Gue udah bilang pakai ini guys. Jadi ini tuh buat ngeganjel helm. Oh, itu lebih ringan di sini. Dokter mendarat. Jadi beban helm tuh bukan di kepala tapi di bantal. Baru keluar dikit dari hostel, nah mau bocil-bocil suportif nih. Emang beda ya bocil di Jakarta sama di sini. Kalau di Jakarta mah kita lewat disorakin, kalau di sini kita dikasih tepuk tangan dong. Padahal ultah gue masih lama. Hehe. Nah, ini gue melintasi perbatasan kota dan Kabupaten Tegal. Tahu nggak, ada sumber menyatakan nama Tegal itu berasal dari kata tetegual. Sebutan ini tuh diberikan seorang pedagang asal Portugis pada tahun 1500-an yang dulunya singgah di Pelabuhan Tegal. Unik ya? Nah, saatnya gue masuk ke kota Pemalang nih. Mau kisah sedikit tentang asal-muasal nama Pemalang. Sebenarnya legendanya bermacam-macam. Salah satunya diambil dari kepribadian watak rakyat Pemalang dengan semboyan yang artinya rakyat Pemalang jika sudah dilukai atau dijajah berani berjuang. Rawe-rawe rantas malang-malang putung berani berkorban habis-habisan demi nusa dan bangsa. Wow, mental baja ya mereka dari dulu. Nah, sekarang gue akan masuk nih ke kota Batik. Yap, Pekalongan. Sayangnya gue nggak ada agenda untuk transit ke sini karena kita semua ngajar waktu sampai ke Bromo. Sayang banget ya. Padahal kalau mampir dulu ke kota yang dapat gelar kota kreatif dunia ini, bisa sekalian belanja-belanja batik dulu deh buat oleh-oleh mama di rumah. Hehe. Nah, masih di Pekalongan nih, hujan pun turun. Di Pektok gue udah sibuk tanya ke teman-teman lanjut atau berhenti untuk pasang jas hujan. Dan menurut Arsi sih hujannya nggak bakal lama. Jadi ya udah terobos aja lah, layaknya pemotor pada umumnya. Hehe. Obos aja lah anjing ah. Begini doang lo. Kenapa basah? Nah bener aja, sampai Kabupaten Batang pun udah berhenti hujannya. Tahu nggak quotes bikers tentang kalau kita nggak pakai jas hujan, hujannya awet. Giliran kita berhenti dan pakai jas hujan malah berhenti. Kenapa gitu ya kira-kira? Tapi untung kali ini nggak berlaku. Hoki juga ya. Soalnya jaket yang gue pakai ini nggak waterproof. Jadi kalau misalkan hujannya terlalu lama bisa tembus dan masuk angin di gue. Nah, omong-omong Kabupaten Batang, Batang ini sebagian besar wilayahnya tuh perbukitan dan pegunungan loh. Jadi nggak heran kalau di sini tempat wisatanya banyak banget. Sayangnya gue bersama yang lain nggak menjadwalkan mampir berhenti ke sini. Next, semoga berkesempatan buat eksplor wisata di Batang deh. Nah, masuk nih Kendal. Itu yang gue tunjuk adalah jembatan tol Kalikulo Batang loh. Ikonik banget kan? Omong-omong soal Kendal, asal-usul namanya tuh dari pohon Kendal loh. Pohon dengan daun rimbun itu udah dikenal sejak Kerajaan Demak. Gue juga pernah nih transit di Kendal untuk melanjutkan perjalanan ke Dieng dan Magelang. Jadi, kota Kendal ini cukup strategis terhubung ke kota-kota lainnya. Nah, saatnya giliran kota Semarang deh yang aku masukin. Sebenarnya gue pengen banget lewatin Simpang 5, terus juga Lawang Sewu. Udah lama gak kesana. Banyak deh yang ngangenin dari Semarang. Tapi karena menghemat waktu, jadi kita lewatinnya pinggiran Semarangnya deh untuk menerus ke Salatiga buat makan siang. Nah, akhirnya jam 4 sore kita tiba di restoran Ibu Toha, Tuntang, Surakarta. Sempet salah-salah masuk restoran juga cuy. Ternyata cabang Ibu Toha banyak banget. Udah kayak Alfamartnya Surakarta. Hehe. Restorannya juga selalu penuh, juga ada live musiknya loh. Padahal sore-sore. Nah, abis makan kenyang kita bergegas lanjut perjalanan lagi deh, biar bisa sampai Bromo sesuai jadwal.
Nah, kita sempat berhenti di Andong karena rombongan kami sempat terpisah. Kita sekalian break ke selonjoran sesaat, ternyata melihat-lihat sikon, kita udah cukup lelah untuk bantai perjalanan langsung ke Bromo malam ini. Waktu udah menunjukkan pukul 18.12, akhirnya kita putuskan bermalam di Ngawi. Dari sini kita butuh 2 jam perjalanan untuk sampai ke Ngawi. Jam 7:30-nya kita take break di depan Gontor Mantingan. Gue pangling banget sama Gontor di malam hari guys, cantik banget gemerlap lampunya. Dulu gue pernah studi banding gitu di Gontor, jadi gue pernah seminggu tinggal di Gontor guys. Teman-teman Instagram waktu gue share gue di Gontor banyak banget yang tanya, apakah gue alumni Gontor? Jawabannya tidak ya guys. Nah, kalau nggak salah di video ini gue lagi melintasi kota Sragen guys. Ada nggak nih dari kalian yang tinggal di sini? Gue terkesima banget sama bersihnya kota ini. Ini di kamera gelap sih, tapi percaya deh sama gue, bersih banget. Sampah-sampah di trotoar pun gak terlihat. Nah, ada kisah unik lagi nih. Jas hujan salah satu temen gue jatuh dari jaring top box dan turun ke bawah, dan akhirnya tersangkut di rantai motor dong. Alhamdulillah nggak kenapa-napa. Temen gue langsung menepi dan ternyata tuh jas hujan udah terlilit di hampir seluruh rantai motornya. Duh, pelajaran banget ya. Di sini kita harus hati-hati kalau pakai jaring box untuk naruh apapun itu. Pastikan udah kencang ya. Nah, ini adalah suasana kita briefing subuh-subuh di hotel daerah Ngawi dan berdoa sebelum berangkat mengarah ke Bromo. It's like I can't walk on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming, dreaming in colors I never dreamed. Oh yeah, I let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces, took them all and made them yours. Didn't know my heartbeat needed skipping out. No, I can't keep score when I lose my breath. Boy, you got me breathing. Oh, every little thing you do, every time you hold me, take me higher, higher. Every little thing you do, every time you hold me, take me higher, higher. Oh. Magic. No, I'm never letting go. Know that I've been with you. When you kiss me, it's like the stars fall out the sky onto my heart to cover up what I don't wanna show. I let you in deeper than I let anyone else before. Nah, ini aku lagi lintasin Nganjuk. Terpana banget sih sama suasana pagi di sini. Sebelah kiriku ini ada terminal bus Anjuk Ladang. Besar juga ya. BTW Kabupaten Nganjuk ini penghasil bawang terbesar di Jawa Timur loh. Ada yang udah pernah kesini guys? Ceritain dong makanan yang enak di sini ada apa aja ya. Hehe. Nah, ini kita sempat sarapan dulu sebentar di Jalan Panglima Sudirman, terus cabut lagi deh lanjut perjalanan. By the way, gue sebenarnya banyak banget terkesima sama masjid-masjid yang megah selama perjalanan gue. Tapi mungkin salah satunya yang kerekam di kamera gue, ini ada sebelah kanan, ada Islamic Center Dr. Muldoko. Megah banget ya. It's like I can't walk on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming, dreaming.
Nah, di sini kami dapat info via intercom kita kalau salah satu teman kita lepas rantai, guys. Jadi kita sempat menepi untuk menungguin teman kita. Nah, ini salah satu keuntungan touring bareng-bareng, guys. Jadi masalah pribadi akan menjadi masalah bersama. Jadi baik enggaknya teman kamu bisa kita tes di masa-masa sulit seperti ini. Hehe. Nah, setelah masalah rantai teman kita udah selesai diurus di bengkel pinggir jalan, kita lanjutin lagi perjalanan dan ini kita udah masuk ke Pasuruan, gengs. Hello, ada Kamsinya nggak nih dari Pasuruan yang nonton video gue? Hihi. Nah, udah mulai deket nih guys ke Bromo. BTW kalau kalian tanya gue lewat jalur mana, gue jujur masih bingung jawabnya apa. Hehe. Coba kalian ikutin terus perjalanan gue biar kalian bisa tahu nih gue lewat jalur mana sih. Kalau dibilang jalur Pasuruan kayaknya bukan ya, karena gue pun gak lewat Pasuruan kota loh. Tapi kalau gue cek maps, ini gue lewat Ngembal, Tutur, Pasuruan itu loh. Terus masuk jalur jalan kecil sampai homestay kita di Eko Bromo, guys. Kalau kata arsi gue sih jalurnya dipilih dengan masuk-masuk banget biar sekalian gue latihan. Hiks. Oke, nggak apa-apa, kita coba ya guys. Semangat! Oret, ini gue udah mulai masuk ke jalur kusut nih. Dan gue mau cerita tentang KTM 390 Adventure ini. Jadi ini motor baru aja gue pakai pas seminggu sebelum perjalanan ke Bromo ini gue lakukan. Karena posisi berkendara yang lebih jinjit dibanding versi 6,5 gue cukup bikin gue kurang confidence, guys. Emang sih ringan dan ramping, tapi ringannya bukan yang kayak masih bisa dibeliin sendiri kalau buat gue ya. Nah, berat KTM ini BTW 159 kg ya guys. Dan justru karena tinggi dan rampingnya di motor, gue kadang masih suka jatuh bego karena suka salah napak. Hehe. Kalau Versis kan gue masih mendingan tuh, nggak terlalu jinjit. Dan juga Versis tuh berat dan lebar, jadi perandaiannya gimana ya? Kayak kita berdiri deh, terus kita merentangkan kedua tangan kita. Jadi kayak lebih seimbang gitu kan. Jadi misal ada kejadian oleng ke kiri, misalnya nih. Nah, bobot kanannya kayak ada kasih daya tarik gitu, guys. Paham gak sih? Paham gak sih? Please ya, paham aja bahasa wanita. Hehe. Nah, makanya kenapa gue lebih sering jatuh bego pakai KTM dibanding Versis, guys. Hehe. Nah, ini sekarang gue yang stuck gitu di tikungan. Di balik wanita yang kalian anggap perkasa, mereka juga masih butuh pria loh, guys. Jadi kembali lagi ke jam terbang, gue belum terbiasa pakai nih KTM. Jadi gue merasa gigi satunya tuh pas nanjak pakai KTM ini rasanya beda banget sama si Versis 6,5, guys. KTM ini kalau kata temen-temen gue karena satu piston, emang karakternya begitu. Rasanya kayak mau mati mesin, padahal gak bakal mati. Jadi gue pun takut gak siap napak. Akhirnya gue minta tolong temen gue deh. Apa enggak maju ke situ enggak? Nggak usah. Coba Kalau di stang. kalau gigi satu jalan sambil tak tarik bisa nggak? Coba tak tarik ke atas, tak dorong. Oh. Coba bisa. Berat di kanan. Apa namanya? Berhenti dulu aja Pak. Oh nih. Asik. Bisa. Kok kayak miring tenang banget ya? Oh, dilepaskan yang apa? Aku tuh pisaunya udah dengan napak deh. Kalau napak dikit enak. Nah, setelah melewati berbagai lika-liku curam, akhirnya gue makin merasa lebih mahir lah pakai nih KTM. Jadi makin banyak belajar deh. Akhirnya selanjutnya sampai Kintamani Bali pun yang jalannya berkali lipat kusutnya dari sini, gue udah mulai lancar dan gak nyusahin temen dan akamsi lagi deh. Hehe. Kalau kalian gimana? Ada pengalaman lucu model kayak gini nggak waktu ke Bromo? Share ya di kolom komentar pengalaman lucu kalian biar gue bisa baca. Alright, ini kita sekarang udah sampai di gerbang masuk Bromonya, guys. BTW gue sampai jam 2 lewat di sini dan sempat hujan deras juga tadi. Jadi kita reschedule masuk ke Bromonya besok pagi deh. Jadi sekarang kita perlu bermalam di Eko Bromo Homestay deh. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change.
trees. Do you feel us watching? The ice inside your soul. Don't come back for me. Who do you think you are? Who do you think you are? Running around leaving stars, collecting your charm. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it moving. Drone time. Oke teman-teman, makasih banget udah nonton, semoga bermanfaat ya. Bantu support terus channelku supaya aku makin semangat upload ya. Dan nantikan video lanjutannya yang kembali ya guys di part 2. See you.